Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Hadianti, MPM 180 810 131. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal dengan judul Klasifikasi jeruk nipis terhadap tingkat kematangan buah berdasarkan fitur warna menggunakan KNN. Atribut jurnal yang saya ambil dengan judul Klasifikasi jeruk nipis terhadap tingkat kematangan buah berdasarkan fitur warna menggunakan KNN. Penulis Cinatia Paramita, Eko Hari Rahmawanto, Kristia Antikasari, Derosal Inatio Gusmoses Setiadi. Instansi Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dianuswantoro, Semarang. Penerbit jurnal di Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT, JPIT Volume 4 Nomor 1, tahun Januari 2019. Latar belakang penelitian. Jeruk nipis merupakan salah satu jenis jeruk yang memiliki ekonomi yang cukup tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Buah jeruk nipis banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman untuk memenuhi gizi masyarakat. Tingkat kematangan pada buah jeruk nipis dapat dilihat dari warna kulit buah, dan kualitas produk olahan jeruk nipis sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah jeruk nipis. Masalah penelitian. Pemilihan buah jeruk nipis yang masih dilakukan secara manual, yakni dengan menggunakan mata manusia, merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak konsisten serta bersifat subjektif, sehingga menyebabkan tingkat akurasi yang rendah. Terkadang pula ada perbedaan pendapat dari mata manusia satu dengan yang lainnya, sehingga membuat perbedaan penilaian kematangan buah jeruk nipis. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasi tingkat kematangan buah jeruk nipis berdasarkan fitur warna dan untuk meningkatkan tingkat akurasi serta mengurangi sifat subjektivitas mata manusia. Penelitian yang berkaitan. Pada tahun 2012 dengan nama peneliti Ari Huraini dengan judul Analisa Tekstur dan Ekstraksi Fitur Warna untuk apel berbasis citra dengan algoritma KNN dengan tahap preprocessing yaitu GLJM dan RGB didapatkan nilai akurasi tertinggi senilai sebesar 93,3%. Pada tahun 2013, nama peneliti yaitu Retno Nugroho Widyaningsih dengan algoritma KNN dan algoritma LDA dengan tahap preprocessing yaitu RGB. Didapatkan hasil nilai akurasi tertinggi yaitu 91% dengan judul Klasifikasi Buah Belimbing berdasarkan citra RGB menggunakan KNN dan LDA. Pada tahun 2015, nama peneliti yaitu Puspa Rizky Trianingtyas dengan judul Klasifikasi Mutu Telur berdasarkan kebersihan kerambah telur menggunakan KNN dengan algoritma KNN dan tahap preprocessing yaitu GLJM dengan nilai akurasi tertinggi sebesar 88,89%. Pada tahun 2015, nama peneliti Elvia Budianto dengan judul Implementasi Pengolahan Citra dan Klasifikasi KNN untuk membangun aplikasi pembeda daging sapi dan daging babi dengan algoritma KNN dan tahap preprocessing yaitu GLJM. Pada tahun 2015 dengan nama peneliti Sigit Sugiyanto dengan algoritma KNN dengan judul Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Pepaya California dalam ruang warna HVS dan algoritma KNN dengan tahap preprocessing yaitu HVS. Pada tahun 2015 dengan nama peneliti yaitu Febri Liantoni dengan judul Klasifikasi Daun dengan Memperbaiki Fitur Citra Menggunakan KNN
dengan didapatkan nilai akurasi sebesar 86,67%. Pada tahun 2016 dengan nama peneliti yaitu Ion Ataka Halela dengan judul Identifikasi jenis buah apel menggunakan algoritma KNN dengan instruksi fitur histogram dengan algoritma KNN dengan tahap preprocessing yaitu histogram didapatkan nilai akurasi sebesar 90%. Selanjutnya yaitu data penelitian. Inputan data pada penelitian ini berupa citra buah jeruk nipis yang berjumlah 75 data yang terbagi menjadi 50 data training dan 25 data testing. Tingkat kematangan buah jeruk nipis terbagi menjadi 5 kelas dan dapat dilihat dari gambar buah jeruk nipis terdapat 5. Pada gambar pertama yaitu buah jeruk nipis dengan kelas mentah. Pada gambar kedua yaitu kelas buah jeruk nipis agak matang. Gambar 3 kelas buah jeruk nipis matang. Gambar 4 kelas buah jeruk nipis matang sempurna. Dan kelas kelima buah jeruk nipis busuk. Yang selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasi tingkat kematangan buah jeruk nipis berdasarkan fitur warna RGB dengan menggunakan nilai K sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9 serta pencarian jarak Euclidean distance dan Ct-block distance. Selanjutnya, fitur ekstraksi merupakan proses pengambilan nilai fitur atau ciri dari sebuah gambar. Ekstraksi fitur warna dilakukan dengan menghitung rata-rata setiap komponen red, green, and blue pada citra. Metode KNN merupakan teknik pengelompokan data baru berdasarkan K jarak tetangga terdekat antara data training dan data testing. Nilai K yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan pencarian jarak terdekat antara data training dan data testing adalah Euclidean distance dan Ct-block distance. Euclidean distance adalah perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean distance. Euclidean distance itu adalah mempelajari antara sudut dan jarak dengan rumus D XY sama dengan akar jumlah XI dikurangi X2 kuadrat. Sedangkan Ct-block distance yang sering disebut sebagai absolute value distance atau Boxer distance merupakan panjang jalan yang sudah kita tempuh dari B ke A dengan rumus D XY sama dengan jumlah PI sama dengan 0 XI kurangi YI, di mana DXY merupakan jarak data latih dan data uji, XI merupakan data latih, YI merupakan data uji. I itu merupakan variabel data, sedangkan P yaitu dimensi data. Ini merupakan diagram alih dari KNN. Yang pertama kita memasukkan data uji, setelah itu masuk ke proses interaksi fitur untuk menghitung main RGB. Setelah itu masuk ke decision. Jika data masuk ke data latih 1, maka akan menuju pada kelas 1 yaitu mentah. Selanjutnya yaitu proses akurasi kematangan buah jeruk nipisnya selesai. Dan jika tidak akan dikenali ke mayoritas 2 dan seterusnya. Dan ini merupakan metode klasifikasi jeruk nipis menggunakan KNN dan main RGB. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian berjumlah 75 data yang terdiri dari 50 data training dan 25 data testing. Citra jeruk nipis diambil dengan HP kamera Mega 8 pixel yang digunakan oleh peneliti dari Asus Zenfone A50CG. Pada kertas HVS berwarna putih dengan jarak 20 cm dari kamera. Selanjutnya, citra akan melalui tahap
preprocessing yang dilakukan secara manual menggunakan toolpoint untuk merubah citra menjadi ukuran 512 x 512 piksel, 256 x 256 piksel, dan 128 x 128 piksel. Langkah keempat, citra jeruk nipis dilakukan pembagian menjadi komponen red, green, and blue untuk proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi fitur, menggunakan main RGB untuk menghitung rata-rata setiap komponen RGB. Hasil ekstraksi fitur data training dan data testing digunakan sebagai inputan proses klasifikasi tingkat kematangan jeruk nipis. Batas pengetahuan sistem untuk mengklasifikasi kelas jeruk nipis. Dan ke-8, nilai K yang digunakan dalam algoritma KNN yaitu K sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan langkah yang terakhir untuk menghitung pencarian jarak antara data testing dan data training menggunakan equivalent distance dan CT-block distance. Dan ini merupakan diagram. Terdapat 3 proses yaitu pada proses pre-processing, setelah itu proses ekstraksi fitur, dan yang terakhir yaitu pengenalan warna jeruk nipis. Dan ini metodologi penelitian dengan menghitung akurasi menggunakan Euclidean distance dan CT-block distance. Tabel berikut merupakan tabel hasil akurasi antara menunjukkan bahwa akurasi tertinggi didapatkan saat menggunakan K sama dengan 1, sebesar 100%, sehingga sistem layak digunakan. Di penelitian ini, peneliti melakukan 2 kali percobaan. Dengan percobaan pertama menghasilkan nilai K sama dengan 1 sebesar 100%, dan percobaan kedua dilakukan menggunakan data uji yang berbeda dengan data latih. Dan ini merupakan hasil percobaan yang kedua, yang dimana di percobaan kedua ukuran citra tidak berpengaruh terhadap proses klasifikasi dan pencarian jarak terbaik yaitu pada jarak Euclidean distance dengan prosentasi akurasi terbasis sebesar 92%. Didapat saat menggunakan Euclidean distance di mana nilai K sama dengan 7 dan K sama dengan 3. Sedangkan akurasi pada CT-block distance diperoleh nilai akurasi sebesar 88% dengan nilai K sama dengan 3 dan K sama dengan 1. Yang selanjutnya yaitu keluaran sistem. Hasil pencarian setiap kelas untuk pencarian jarak Euclidean distance menggunakan K3 menunjukkan bahwa citra jeruk nipis kelas agak matang dan kelas matang sempurna memiliki kemiripan warna dengan kelas matang, sedangkan untuk semua citra dengan jeruk pada mentah, matang, dan busuk telah dapat diklasifikasikan dengan benar. Ini menggunakan 25 data uji pada jeruk nipis. Dan untuk perhitungan akurasi dengan jumlah data prediksi benar dibagi data testing dikali 100. Yang keluaran sistem selanjutnya, hasil output dalam penelitian ini adalah aplikasi GUI dengan menampilkan hasil tingkat kematangan buah jeruk nipis dan mengetahui nilai RGB serta hasil persentase akurasinya sebesar 92%. Hasil uji coba dan analisa. Berdasarkan tabel di samping merupakan hasil uji coba data testing dan didapatkan hasil 25 data benar dan 2 data salah. Tabel di samping juga menunjukkan bahwa citra jeruk nipis kelas agak matang dan kelas sempurna memiliki kemiripan warna dengan kelas matang. Sedangkan untuk semua citra jeruk nipis kelas mentah, kelas matang, dan kelas busuk telah diklasifikasikan dengan benar dengan nilai akurasi sebesar 92% saat menggunakan Euclidean distance pada nilai K sama dengan 7 dan K sama dengan 3. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Berdasarkan hasil pengujian sudah dilakukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ekstraksi fitur MEAN RGB dan metode KNN dapat diterapkan untuk mengklasifikasi jenis jeruk nipis dari tingkat kematangan berdasarkan fitur warna. Dari 25 data citra uji, didapatkan hasil 5 jeruk nipis mentah benar, 4 jeruk nipis agak matang benar, 5 jeruk nipis matang benar, 4 jeruk nipis matang sempurna benar, 5 jeruk nipis busuk benar, dan 2 jeruk nipis matang salah, dengan tingkat akurasi terbaik sebesar 92% saat menggunakan Euclidean distance dengan nilai K sama dengan 7 dan K sama dengan 3. Sedangkan dengan menggunakan City Block Design, akurasi terbaik sebesar 88% dengan nilai K sama dengan 3 dan K sama dengan 1. Cukup sekian presentasi atau review yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.